Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfanilah. Sebelum saya memulai, saya berterima kasih kepada Bapak Gali yang sudah memberikan saya waktu untuk presentasi. Nah, seperti kita tahu bahwa kemerdekaan suatu negara itu tidak didapatkan dengan hal yang mudah. Banyak perjuangan, pengorbanan, bahkan tumpahan darah yang terjadi dalam proses sebuah negara tersebut untuk mendapatkan kemerdekaannya. Nah, coba bayangin nih, ada sebuah tanah atau wilayah. Nah, wilayah ini tidak pernah dijajah oleh kekuatan asing manapun. Terus wilayah ini juga ditinggali oleh rakyatnya yang sangat peduli dan juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk mempertahankan bangsa atau juga negerinya dia sendiri. Nah, dan juga di situ di tanah tersebut juga lahir seorang raja. Raja tersebut bukan hanya seorang raja dalam gelar, dia juga seorang raja yang pantang menyerah dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi dan memiliki semangat yang tinggi untuk mempertahankan kerajaannya. Siapakah itu? Dan juga mau aku membahas apa sih? Nah, jadi sekarang aku mau membahas perlawanan Singamaraja. Sebelum kita mulai ke perlawanan tersebut, kita kenali dulu dong siapa sih Raja Singamaraja. Singamaraja ke-16 ini. Nah, jadi Raja Singamaraja ke-16 ini adalah seorang raja dari dinasti Singamaraja. Ia itu raja ke-12 di dinasti tersebut. Dan ia lahir pada tahun sekitar 1845 di Bangkaras, Sumatera Utara. Nah, dia juga memiliki nama asli yang namanya Patuan Besar Ompu Polo Batu. Nah, dia itu bukan sekedar raja dalam politik doang. Maksudnya bukan hanya sekedar nama raja itu bukan hanya gelar saja. Nah, tapi dia itu memang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mempertahankan kerajaannya. Juga dia pernah menyerah, bahkan dia juga sayang dia kepada maknanya sendiri sangat kuat. Nah, bahkan rakyatnya sendiri itu menganggap bahwa Raja Singamaraja ke-16 itu adalah sebuah raja yang sangat luar biasa. Malahan mereka juga menganggap bahwa raja tersebut adalah wakil Tuhan di bumi. Karena dia itu penjaga pusaka suci dan juga dia menjaga keseimbangan antara alam dunia dan juga ilahi. Nah, bagi rakyat Batak, raja itu bukan hanya sekedar simbol, tapi maksudnya gini, rakyat itu menganggap bahwa seorang raja itu bukan hanya sekedar pemimpin untuk mempertahankan atau juga untuk memimpin sebuah bangsa tersebut, tetapi raja itu sebuah simbol dari kerajaan itu sendiri. Jika raja itu hilang, pasti kerajaan itu akan runtuh. Itu prinsip mereka. Sebelum perlawanan Singamaraja juga dimulai, nah kita cerita dulu ya sedikit. Nah, sebelum berabad-abad lamanya terjadi, kerajaan-kerajaan yang lain mengalami perubahan kerajaan dan kekuasaan. Bahkan ada juga kerajaan yang diambil alih oleh kekuatan asing karena mereka kalah. Nah, berbeda dengan kerajaan Singamaraja. Kenapa? Maksudnya kerajaan ini yang ada di Batak. Kenapa? Karena berabad-abad kalau dibandingin dengan kerajaan yang lain itu bisa mempertahankan. Kalau kerajaan Batak ini masih bisa bertahan bahkan sampai berabad-abad lalu. Nah, terus akhirnya Belanda masuk
ke Sumatera. Ketika negara ini mulai ingin memperluas wilayahnya, pada saat itu kurung waktu, kalau diperkirakan itu saat itu mulanya itu kurung waktu pada abad ke-19. Nah, dia itu maksudnya negara itu sedikit kaget lah pada saat mereka ingin perluas wilayahnya, mereka menghadapi masyarakat yang tidak bisa. Kenapa? Masyarakat Batak pada saat itu enggan untuk bertukuk lutut dan juga enggan untuk tunduk pada Belanda. Nah, dan hal itu membuat Belanda geram dan akhirnya melakukan penyerangan ke Batak. Nah, peristiwa ini dimulainya pada tahun 1877. Nah, pertempuran ini dimulai ketika Belanda mulai menyerang wilayah Batak. Saat itu menyerang ke Ampala dulu. Nah, terus Singamaraja 16 tentunya saja tidak diam. Dia mobilisasi pasukan dan juga memulai perlawanan secara terbuka. Nah, terus sekitar 1 tahun lamanya setelah pertempuran dimulai, pada tahun 1878 terjadi pertempuran di Pahal Batu. Saat itu, pasukan Singamaraja ke-16 berhasil memukul mundur Belanda. Terus, sayangnya hal itu tidak bisa bertahan. Terus, setelah sekitar 12 tahun setelah perlawanan tadi di Bahal Batu, pada tahun 1889 akhirnya sayangnya Bakara jatuh ke tangan Belanda. Meskipun begitu, mereka tidak menyerah dan mereka memilih mundur dulu untuk mempersiapkan strategi, dan juga mereka mundur ke hutan juga melanjutkan perang gerilya. Nah, terus perang itu berkelanjutan karena Belanda saat itu kesulitan untuk menangkap Singamaraja ke-16. Dia melakukan cara yang emang jauh, jadi bukan secara fisik lah, jadi secara umum. Yang akhirnya Belanda menyusukan mata-mata ke wilayah Batak lah di pasukan Singamaraja untuk menghasut agar mereka membelot dan juga membantu Belanda. Nah, dan akhirnya dikarenakan hal itu pada tanggal 17 Juni 1917 pertempuran itu berakhir, ditandai dengan gugurnya Raja Singamaraja ke-16 bersama putri dan dua putranya. Saat itu mereka dikepung di hutan Dairi. Begitulah kronologi perlawanan Singamaraja. Nah, meskipun pertempuran itu mengalami kekalahan lah, maksudnya Belanda setelah 30 tahun lamanya mereka berperang dan Belanda akhirnya mendapatkan kekuasaan di sana. Meskipun dan pihak Batak kalah, meskipun begitu ada beberapa hal yang membuat pertempuran itu luar biasa. Coba kita bandingin dengan kekuatan militer Belanda dan juga kekuatan militer pasukan Batak saat itu. Meskipun pasukan Batak pada saat itu lebih bisa dibilang kurang lah daripada kekuatan militer Belanda, karena mereka memiliki kekuatan militer yang lebih maju gitu dan modern, tapi mereka masih bisa tetap melawan, bahkan sampai Belanda mengalami kesulitan dalam menghadapi mereka. Itu hal yang sangat luar biasa. Nah, dari pertempuran tersebut pada akhirnya melahirkan warisan juga pengakuan nasional. Nah, pada tanggal 9 November tahun 1961, Presiden Soekarno resmi menetapkan Singamaraja 16 sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nah, pertempuran ini mengajarkan kepada kita
bahwa kita itu harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk bertahan masa kita, meskipun ya pada akhirnya kalah, tapi sekiranya kita sudah berusaha. Dan ya itu kan emang perlawanannya masih kedaerahan belum nasional, jadi emang pasti susah, tapi hal itu benar-benar itu sangat luar biasa. Kalian, kita sering memiliki kemerdekaan. Nah, negara kita merdeka pada tanggal 7 Agustus 1945, kita udah tahu kan. Tapi kemerdekaan itu didapatkan dengan hasil dari perjuangan perjuangan darah oleh orang-orang terdahulu kita. Makanya kita tidak boleh melupakan sejarah, karena hal itu mengajarkan kita hati perjuangan, semangat, gotong royong, persatuan, itu hal yang sangat siap bagi kita warga negara untuk mempertahankan negara kita. Dan dari pertemuan ini juga mengajarkan bahwa kemerdekaan itu bukan sebuah hadiah, tapi suatu hal yang diperjuangkan dari hasil pengorbanan juga darah, pengorbanan dari pengorbanan darah dan juga diwariskan kepada kita sebagai penulisnya dengan diwariskan dengan tidak melupakan sejarah dan menceritakan kepada orang-orang yang akan di masa yang hidup di masa sekarang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan saya juga merasa belum maksimal. Sampai jumpa di lain waktu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.